Dia sumber kekuatan. Mari saudara, kita akan berdoa, kita akan memuliakan nama Tuhan Yesus, dan kita percaya kalau kita mengutamakan Tuhan, kita percaya ada kekuatan yang baru yang Tuhan akan sediakan buat kita semua. Dan tanggalkan semua bebanmu, tanggalkan semua segala apa yang menjadi hukumanmu. Kita percaya kalau kita dalam hadirat Tuhan, kita dapat kekuatan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, puji syukur Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami mau Tuhan, Tuhan ingin Tuhan bertemu dengan Engkau pada pagi hari ini, dan hanya Engkau sumber hidup kami, dan kami akan bersekutu dengan Engkau lewat Tuhan mesbah doa pagi kami hari ini. Kami datang dengan segala kerendahan hati, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, biarlah kami boleh terus Tuhan menyenangkan dan memuliakan nama-Mu. Hanya Engkau Tuhan Yesus terus selamat hidup kami, kekuatan kami, kemenangan di dalam kehidupan kami, karena kami percaya bersama dengan Engkau. Untuk itu kami serahkan Tuhan hidup kami padamu. Terpujilah nama-Mu Bapa, dan kami mau tidak biarkan iblis mengganggu mesbah doa pagi kami. Kami ikat, patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Hanya dekat Allah, setenang hatiku. Hanya dekat padamu, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidup dalam dunia ini, sepanjang hidupku. Oh haleluya. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat. Oh rasa tenang hati kami Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Amin. Kau sertai jalanku, oh sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, Kaulah keselamatanku Tuhan, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu Tuhan Yesus. Ku ingin selalu bersekutu denganmu ya Tuhan, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah
buat Allah yang setia, buat Tuhan kami menjaga Israel dan tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur, menjaga kami siang dan malam. Tuhan, Kau memberikan kekuatan yang baru, Kau berikan kemenangan buat kami yang mencari-Mu, yang mengasihi-Mu, yang menyenangkan hati-Mu. Bila pagi hari ini kami mencari wajah Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu, kami mau tanggalkan semua beban apapun halangan yang menjadi rintangan untuk kami masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kami serahkan padamu, kami tanggalkan semua dosa dan kelemahan kami. Kami percaya Kau menguduskan dan menyucikan kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kaulah air kehidupan, Kau yang memberikan kami kelegaan, memberi kelegaan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Kaulah roti kehidupan, Kau yang selalu memberikan kami kekuatan, memberi kekuatan. Kaulah air kehidupanku, lah air kehidupan yang memberi kesegaran buat kami, memberi kelegaan. Amin. Kaulah roti kehidupanku, Kau yang berikan kekuatan, memberi kekuatan. Tiada ku takut jalani hidup ini, tiada ku takut jalani hidup ini, karena kami bersama-Mu ya Tuhan Yesus. Ku menang, amin Tuhan. Tiada ku ragu akan segala perkataan firman-Mu, janji-Mu Tuhan. Tuhan, kami percaya padamu, Yesus. Ku menang, Kaulah air kehidupan buat kami, yang memberikan kami kelegaan dan kesegaran bagi hidup kami. Kaulah air kehidupanku, yang memberi kelegaan. Amin Tuhan. Kaulah roti kehidupanku, yang memberi kekuatan. Tiada ku ragu, ku takut ya Tuhan, jalani hidup ini bersama Yesus. Ku menang, oh haleluya. Tiada ku ragu akan janji-Mu Tuhan, bersama Yesus ku menang. Tiada ku takut jalani, tiada ku takut jalani hidup dalam dunia ini. Kami tahu kami bersama dengan-Mu Tuhan Yesus, sama Yesus ku menang. Amin Tuhan, amin. Kami percaya, tiada ku ragu akan janji-Mu Tuhan, bersama Yesus ku menang. Bersama kami Yesus pasti menang, bersama Yesus ku menang. Bersama-Mu Yesus, bersama Yesus ku menang. Haleluya. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa segala roh jahat, iblis setan mencoba mengganggu firman Tuhan disampaikan pada pagi hari ini. Kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Ya, shalom saudara. Selamat bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, saudara, dengan satu tema, saudara, yaitu kuat menanggung segala perkara. Ya,
Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13 kita akan membaca, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, Saudara, Rasul Paulus mengatakan bahwa segala perkara yang dihadapinya, saudara, dapat dia tanggung, ya, bukan dengan kekuatannya sendiri, tetapi dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Ya, saudara, bagaimana kita dapat kuat, saudara, menanggung segala perkara yang terjadi dalam hidup kita? Yang pertama adalah firman Tuhan mengatakan, milikilah waktu pribadi dengan Tuhan. Ya, saudara, dalam Mazmur 5 ayat yang keempat kita akan baca, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Ya, saudara, inilah doa waktu pagi di dalam kitab Mazmur. Dikatakan bahwa Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Ya, pemazmur, saudara, mengawali hari hidupnya, saudara, dengan doa pada waktu pagi hari. Ya, saudara, dia boleh membangun persekutuan pribadi dengan Tuhan dan ia memiliki waktu pribadi dengan Tuhan. Ya, saudara, kita dapat kuat menanggung segala perkara dalam hidup kita karena kita memiliki waktu pribadi bersama dengan Tuhan. Ya, saudara, dan waktu yang terbaik itu adalah di pagi hari. Ya, seperti sekarang ini, saudara, ya. Karena apa? Saudara, kita akan menghadapi, saudara, setiap pergumulan hidup kita sepanjang hari ini. Ya, karena itu kita harus mengawali hari hidup kita, saudara, ya, di awal pagi hari. Ya, hal yang kedua, saudara, ya, bagaimana kita dapat kuat menanggung segala perkara yang terjadi dalam hidup kita. Ya, yang pertama tadi adalah miliki waktu pribadi dengan Tuhan. Ya, baik dalam doa maupun dalam firman Tuhan. Ya, hal yang kedua adalah selalu mengandalkan Tuhan. Ya, di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 mengatakan demikian, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ya, saudara, kita dapat kuat dalam menghadapi segala perkara, ya, dalam hidup kita karena kita mengandalkan Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ya, inilah orang-orang yang, saudara, dapat kuat menghadapi setiap tantangan hidup saudara, oleh karena hari-hari hidupnya dia mengandalkan Tuhan, dan hari-hari hidupnya disertai dan diberkati oleh Tuhan. Ya, saudara, kedewasaan rohani, saudara, bukan ketika kita tidak lagi bergantung kepada Tuhan, tetapi justru ketika kita semakin menyadari bahwa kita harus bergantung hanya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Ya, saudara, justru orang yang dewasa rohani, dia harus selalu bergantung kepada Tuhan. Saudara, melekat erat kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hari-hari hidupnya. Ya, saudara, dan itulah orang-orang yang kuat menghadapi setiap tantangan, segala perkara yang terjadi di dalam kehidupannya, karena ia mengandalkan akan Tuhan. Ya, saudara, hal yang ketiga adalah selalu bersyukur kepada Tuhan. Ya, di dalam Mazmur 42 ayat yang ke-6 mengatakan demikian, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ya, saudara, pemazmur mengatakan di dalam dirinya, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan? Ya,
Kemudian dia juga berkata kepada dirinya sendiri, ya, kepada Allah, dan dikatakan bahwa ya, berharaplah kepada Allah dan bersyukurlah lagi kepadanya. Saudara, kunci kita dapat menanggung segala perkara dalam hidup kita, saudara, adalah selalu bersyukur kepada Tuhan. Dengan mengeluh itu akan membuat kita lemah, ya. Namun dengan bersyukur, apapun yang terjadi dalam hidup kita, sebagaimana yang firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Maka kita akan kuat menghadapi segala tantangan dalam hidup kita, karena kita percaya bahwa dalam segala perkara Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi akan Tuhan, ya. Nah, saudara, ini firman Tuhan, dikatakan ada maksud Tuhan di balik setiap penderitaan pergumulan yang kita hadapi. Rasul Paulus katakan bahwa beban yang dia hadapi begitu besar dan berat sehingga dia sempat putus asa dalam hidupnya. Namun dia menyadari bahwa ada maksud Tuhan di balik semua yang dialami, saudara, supaya ia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, pengertiannya sendiri, saudara, namun dia mengandalkan akan Tuhan, ya. Saudara, hal yang ketiga adalah selalu bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi akan Tuhan, ya. Saudara, hal yang keempat yaitu selalu percaya kepada Tuhan, ya. Di dalam Yesaya 26 ayat yang ketiga mengatakan demikian, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Saudara, keteguhan hati seseorang ditandai hatinya ada damai sejahtera di dalam hatinya, ya. Oleh karena apa? Oleh karena ia percaya kepada Tuhan, ya. Saudara, dia dapat tenang walaupun dia berada di tengah badai kehidupan, ya. Karena apa? Karena dia percaya kepada Tuhan, ya. Saudara, kita dapat kuat menanggung segala perkara yang terjadi dalam hidup kita kalau kita percaya kepada Tuhan, ya. Kita percaya bahwa Dia selalu menyertai hidup saudara dan saya. Kita percaya bahwa saudara, kuasanya tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kita percaya bahwa mukjizatnya nyata bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan, ya. Dan kita percaya, saudara, bahwa Tuhan menopang hidup kita, ya, sehingga kita dapat kuat walau kita berada di tengah badai, ya. Saudara, inilah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam hidup saudara dan saya, bagaimana kita dapat kuat menanggung segala perkara yang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Yang pertama adalah milikilah waktu pribadi kita dengan Tuhan. Yang kedua, andalkanlah Tuhan dalam seluruh kehidupan saudara dan saya. Yang ketiga adalah selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan bagian yang terakhir, yang keempat adalah, saudara, firman Tuhan, selalu percaya kepada Tuhan, ya. Saudara, ini membuat kita teguh dalam menghadapi badai kehidupan saudara yang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Dan iman percaya kita kepada Tuhan akan menghasilkan kuasa dan mukjizat yang saudara dan saya alami di tengah-tengah kehidupan dunia yang semakin gelap dan cemar. Baik, kita akan, saudara, menyanyikan pujian ini kembali. Kaulah air kehidupan. Ya, kita akan nyanyikan pujian ini, saudara. Kaulah air kehidupan yang beriku kelegaan. Kaulah roti kehidupan. Kaulah
roti kehidupan yang memberi kekuatan. Tiada ku takut Tuhan, tiada ku takut jalani hidup ini bersama Yesus ku menang. Tiada ku ragu akan janji-Mu Tuhan, bersama Yesus ku menang. Tiada ku takut jalani hidup ini bersama Yesus ku menang. Tiada ku ragu akan janji-Mu Tuhan, bersama Yesus ku menang. Bersama Yesus ku menang. Bersama Yesus ku menang. Terima kasih Tuhan. Saudara, bersama Yesus kita menang dalam segala perkara yang kita hadapi sepanjang hidup kita, karena kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya, karena kita menaruh percaya kepadanya, karena kita selalu bersyukur kepadanya, selalu berharap kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Saudara, inilah kunci kita boleh mengalami kemenangan. Dan firman Tuhan katakan, inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Jangan pernah imanmu goyah dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan. Tetap percaya kuasa Tuhan tetap sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Dan firman Tuhan katakan, siapa yang percaya, dia akan melihat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Urapi setiap kami, setiap pergumulan apapun yang dihadapi oleh anak-anak-Mu, Tuhan yang melawan kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah setiap kami, ya Tuhan yang lemah, Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit ulurkan tangan untuk menyembuhkan Tuhan, di dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Yang dalam pergumulan masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, kiranya Tuhan yang buka jalan bagi kami, ya Tuhan, supaya Tuhan yang memulihkan keberadaan kami. Kalau ada dosa dan kesalahan kami, baik yang kami sadari maupun yang tidak, Tuhan ampuni kami. Biarlah belas kasihan dan kemurahan-Mu senantiasa menyertai kehidupan kami, anak-anak. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami di hadapan-Mu Bapa. Menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan pimpinan-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Berdoa bagi bangsa negara kami, supaya Tuhan dijauhkan dari segala kerusuhan di masa tahun politik ini. Biarkan bangsa kami tetap bersatu, ya Tuhan. Dan tahun depan kami memilih seorang presiden dan wakilnya. Kiranya Tuhan, pemimpin yang akan memerintah nanti 5 tahun ke depan adalah pemimpin yang berasal daripada Tuhan, yang punya hati takut Tuhan, yang juga mendahulukan kepentingan rakyat di atas kepentingan diri sendiri maupun golongan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami di hadapan-Mu. Kami mau menerima berkat yang daripada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kalau saudara diberkati melalui mesbah doa pagi ini, share kepada yang lain dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.